Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menyusun yang namanya latar belakang penelitian ya. Ya, adapun target capaian pembelajaran ya dari pertemuan ini adalah bagaimana mahasiswa ya sudah mampu untuk menuangkan hasil identifikasi masalah ke dalam sebuah rumusan yang akan dicapai atau dicari bagaimana penyelesaiannya ya. Dan ini dituangkan dalam sub CPMK kedua. Adapun untuk mencapai sub CPMK 2 ini dibutuhkan 2 kali pertemuan ya, yaitu di pertemuan ketiga dan juga pertemuan keempat. Kita akan bahas mulai dari bagaimana sih sebenarnya konsep latar belakang penelitian itu sendiri ya. Jadi sebenarnya untuk latar belakang penelitian ya, baik itu skripsi dan yang lain ya, ini adalah merupakan bagian awal yang harus dituangkan ya, dijelaskan dengan baik dalam bentuk suatu proposal ataupun laporan penelitian yang menjelaskan ya atau menggambarkan kondisi ya ataupun masalah baik secara umum ya yang melatar belakangi penelitian tersebut gitu ya. Jadi sekali lagi adalah sesuatu yang menjelaskan atau menggambarkan kondisi atau masalah ya secara umum yang melatar belakangi penelitian terdahulu. Itu konsep ya, inti konsep daripada suatu latar belakang penelitian ya. Nah, sedangkan ya latar belakang penelitian itu sendiri bisa kita bangun ya dengan melihat beberapa komponen ataupun struktur ya, seperti pada diagram piramida terbalik seperti yang ada di layar ya. Pada bagian yang paling awal ya membahas tentang bagaimana permasalahan yang akan kita teliti. Itu yang pertama. Kemudian setelah menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, kita jelaskan apa yang menjadi urgensi daripada penelitian tersebut dilakukan ya. Jadi harus tahu kenapa atau pentingnya apa dari penelitian yang akan kita tawarkan di dalam proposal. Kemudian yang ketiga adalah kita harus sudah mengetahui ya referensi daripada penelitian terdahulu ya yang akan ikut juga dituangkan di dalam latar belakang ya, walaupun tidak banyak tetapi ini sudah bisa memberikan gambaran tentang yang namanya kesenjangan ya ataupun gap ya. Jadi nanti kesenjangan ataupun gap ini nanti bisa jadi dalam bentuk pengetahuan ataupun temuan-temuan berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan ya yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir ya, kita tentu harus bisa menjelaskan kontribusi dari penelitian yang kita akan lakukan ya. Jadi dasarnya adalah 4 hal ini. Selanjutnya ya semestinya ya ketika kita membuat latar belakang ya, dari latar belakang tersebut sudah bisa menjawab 4 pertanyaan basic ya, dimulai dari apa yang menjadi permasalahan utama yang akan kita selesaikan, kemudian bagaimana topik penting ya, bagaimana ataupun mengapa topik yang kita angkat ini menjadi penting atau urgent ya untuk diteliti. Kemudian apa yang telah diketahui mengenai topik ini sebelumnya ya, jadi datangnya dari penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana penelitian yang kita lakukan ini bisa berkontribusi terhadap pengetahuan ataupun praktik yang ada ya. Jadi pastikan ketika teman-teman nanti ketika membuat yang namanya latar belakang yang dibuat itu sudah bisa menjawab 4 hal ini ya. Jadi dosen pembimbing ataupun nantinya malah penguji itu sudah yakin dengan apa yang kita tuliskan. Kalau dari ini saja tidak bisa menjawab tentang 4 hal ini ya, bisa dipastikan bahwa kita belum benar-benar menguasai
apa yang menjadi permasalahan, ya. Kita tidak juga tahu apa sih sebenarnya urgensi daripada penelitian yang kita tawarkan dalam proposal yang skripsi kita, ya. Kita juga tidak apa ya, tidak bahasanya kurang meyakinkan ketika dalam menghadirkan penelitian terdahulu. Bisa jadi nanti penelitiannya ada yang kurang relevan atau yang seperti apa, ya. Kemudian yang terakhir, kita juga bingung nih bagaimana kita mendefinisikan atau ya menjelaskan kontribusi apa yang kita bisa berikan dari penelitian, ya, yang kita tawarkan, begitu. Di sini saya coba mengangkat suatu topik skripsi, ya, dengan judul bagaimana penerapan data mining untuk clustering data penduduk miskin menggunakan algoritma Kamens, ya. Jadi kita akan coba kupas, ya, atau kita coba susun, ya, berdasarkan kaidah-kaidah yang tadi kita bahas, ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mendeskripsikan umum masalah yang ada, ya. Jadi di sini ada yang saya bold, ya. Masalahnya adalah data penduduk miskin saat ini, ya, sangat penting untuk membuat yang namanya kebijakan sosial, ya. Nah, fakta di lapangannya adalah semua hal itu dilakukan secara konvensional dan kurang efisien. Nah, maka dari itu, ya, untuk melakukan pengelompokan data penduduk, ya, kita dapat menggunakan yang namanya teknik data mining. Nah, dari teknik data mining ini kita bisa meningkatkan efektivitas analisis, ya. Adapun algoritmanya bisa kita coba sebutkan di sini, algoritma Kamens, gitu. Nah, secara umum seperti itu, ya. Kita menggambarkan bagaimana deskripsi umum suatu masalah. To the point, ya, tidak usah terlalu bertele-tele bahasa yang kita gunakan, ya. Yang kedua, kita menjelaskan pentingnya masalah dalam konteks sistem informasi, ya. Jadi urgensinya apa sih dari penelitian kita? Nah, urgensinya adalah bagaimana penggunaan data mining, ya, dapat membantu mengelompokkan penduduk miskin dengan lebih efektif, ya, dibandingkan tentu dari yang konvensional, ya. Di sini kita juga bisa menyebutkan bagaimana nanti dampaknya ke pemerintah, ya, mulai dari mengidentifikasi segmen-segmen tertentu, ya, dalam masyarakat atau untuk alokasi bantuan ataupun program sosial yang lebih tepat sasaran, begitu. Yang penting di sini kita sudah menjelaskan nih urgensinya kalau dengan data mining si data penduduk miskinnya kenapa, gitu, ya. Kita harus jelaskan dulu. Nah, selanjutnya baru kita kuatkan dengan yang namanya tinjauan literatur, ya, dengan juga menyediakan data-data yang relevan, ya. Biasanya untuk yang di latar belakang setidaknya ada 3, ya, tinjauan literatur yang memang relevan, ya. Nah, di sini kita juga harus berani menilai, ya, melakukan judgement terhadap penelitian terdahulu, ya. Penggunaan kata-kata namun, tetapi, ya, ini sudah bisa memberikan pernyataan bahwa adanya kekurangan dari penelitian terdahulu, ya. Contoh di sini, namun aplikasi teknik ini untuk penduduk miskin di Indonesia masih sangat terbatas. Nah, berarti kan ada kekurangan nih dari penelitian terdahulu bahwa penggunaan teknik data mining, ya, contohnya mungkin di algoritma Kamens ini fokusnya masih ke bagian yang lain, ya, mungkin segmentasi pelanggan ataupun yang lain, ya. Tapi khusus untuk penggunaan pada penduduk miskin, ya, segmentasinya ini masih sangat sedikit. Nah, ini menjadi celah buat kita untuk bisa masuk ke dalam penelitian di bidang data mining, ya, khususnya untuk mendukung, ya, pendataan penduduk miskin dengan menggunakan algoritma Kamens. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan bagaimana kita menjelaskan yang namanya kesenjangan, ya, ataupun adanya kekurangan, ya, atau bahasa penelitiannya adalah gap, ya, gap penelitian, ya. Jadi di sini kita menjelaskan bahwa
menyatakan masih jarang ditemukan ya. Penggunaan aplikasi Kamens untuk clustering penduduk miskin ini masih jarang ditemukan ya. Jadi ini relate sama yang di bagian sebelumnya ya. Kalau di bagian sebelumnya kita menyebutkan bahwa masih jarang nih terkait dengan penggunaan algoritma ini. Nah, di sini kita bahas lagi dengan kita menjelaskan kesenjangannya itu seperti apa ya. Di sini kita coba jelaskan kesenjangan pengetahuan terdapat pada cara mengatasi data yang tidak lengkap. Nah, berarti ini ada case di sini bahwa kalau di yang lalu ya, mungkin data-datanya yang dipakai mungkin beragam, tapi banyak data yang tidak lengkap itu dibiarkan tanpa ditangani terlebih dahulu gitu ya. Dan pemilihan variabel yang tepat untuk clustering penduduk miskin ya. Jadi ada dua hal di sini, data yang tidak lengkap dan juga pemilihan variabel yang lebih tepat ya gitu. Nah, adapun nanti teman-teman ketika menyusun latar belakang ya, jadi latar belakang yang baik itu dia memperhatikan 4 hal. Yang pertama, jelas dan terfokus ya. Pastikan ketika kita menjelaskan masalah itu jelas dan terfokus, nggak boleh lari ke sana lari ke sini ya. Mungkin boleh membuka pernyataan awal dengan sesuatu yang umum, tapi jangan terlalu umum ya. Katakanlah misalkan berdasarkan 10 dekade terakhir ya, bahwa penggunaan sistem informasi sudah sangat berkembang pesat dan seterusnya, itu masih sangat umum ya, atau itu termasuk yang sangat umum. Jadi kita diharapkan untuk bisa fokus dan jelas gitu ya, dan menghindari pembahasan yang terlalu banyak ya, tidak ada relevansinya dengan topik penelitian kita. Jadi sekali lagi kita diminta untuk fokus menjelaskan permasalahan. Kemudian yang kedua ya, pastikan ketika kita menyusun yang namanya latar belakang ini harus logis dan terurut secara urutan ya. Tadi saya sudah kasih contoh, kalau kita membuat latar belakang penelitian itu ada ilustrasi piramida terbalik gitu ya, dimulai dengan tadi permasalahan, kemudian urgensi, kemudian ada relevansi penelitian terdahulu dan juga kontribusi penelitian ya. Itu yang bisa dijadikan guideline ya buat teman-teman ketika menyusun latar belakang. Kemudian gunakan data dan fakta ya. Ketika ada data dan fakta, tentu yang namanya dosen pembimbing ya, dosen penguji ini sudah bisa merasa yakin bahwa ternyata ya anak ini teman-teman sudah bisa mengecek sampai dengan data lapangan seperti apa, ataupun mencari informasi yang menguatkan bahwa di lapangan itu kondisinya seperti apa ya. Ini dampaknya akan membuat latar belakang lebih kuat dan meyakinkan ya bagi pembacanya. Dan pastikan juga jangan menggunakan bahasa yang bertele-tele ya. Tetap fokus pada inti permasalahan ataupun setiap poin yang kita jelaskan. Jangan terlalu membuang banyak kata-kata yang memang tidak efektif ya. Nah, sekarang kita coba akan lihat bagaimana sih sebenarnya contoh latar belakang penelitian yang tidak baik. Ya, tadi kita bahas dulu yang baik, sekarang yang kebalikannya. Kita masih sama dengan judul yang sama juga ya, tapi di sini kita akan coba membangun suatu narasi yang mana memang di sini dikhususkan untuk menunjukkan bagaimana latar belakang penelitian yang tidak baik gitu ya. Jadi di sini ada beberapa statement yang saya kasih highlight ya, kuning dan bold ya. Di sini contoh, namun data ini seringkali tidak dapat dikelola dengan baik ya. Kemudian ada menggunakan metode seperti data mining bisa membantu untuk lebih memahami ya. Ya. Untuk deskripsi umum masalah ya, di sini kita masih sebenarnya kalau kita baca secara keseluruhan ya, kita masih belum bisa menemukan nih sebenarnya benang merahnya apa dari topik penelitian yang akan diteliti gitu ya. Jadi di sini catatannya adalah penjelasan mengenai masalah data miskin ini tidak cukup jelas ya, dan tidak terfokus pada inti permasalahan yang spesifik gitu ya. Dia ini di bagian sini nih tepatnya bahwa tidak tidak dikelola dengan baik. Nah, ini kemudian tidak ada menjelaskan ataupun memberikan tambahan keterangan apapun ya juga. Jadi di sini adalah poin catatan yang harus diperbaiki.
Kemudian yang kedua, terkait dengan pentingnya masalah dalam konteks sistem informasi ya. Di sini yang saya kasih bold ya, ada narasi sekarang ini sangat banyak informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga sosial mengenai penduduk miskin ya. Yang menjadi catatan di sini adalah kalimat ini tidak jelas untuk menjelaskan kenapa data tersebut sulit untuk dikelola dan bagaimana solusi dengan menggunakan comment secara langsung itu seperti apa ya, tidak dijelaskan ya. Ya. Kemudian kita lanjut ke tinjauan literatur dan data yang relevan. Ya, jadi di sini ada sudah diberikan nih ya, penelitian terdahulunya juga sudah ada, tetapi ya ketika ini dicontoh di sini penelitian oleh McKinsey dan Company ya menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini maksudnya data perusahaan besar ini seperti apa? Gitu ya. Kemudian memiliki potensi besar di sini ya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa data mining memiliki potensi besar. Ini juga datanya seperti apa, ya. Nah, ini semua seharusnya dibantu dan disokong dengan adanya data-data ya, fakta-fakta yang harus kita tuangkan. Jadi tidak menjadi suatu opini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kesenjangan atau gap penelitian ini dijelaskan, ya. Di sini menggunakan pada umumnya, meskipun ada beberapa penelitian yang membahas mengenai teknik clustering, data menggunakan berbagai metode, namun tidak banyak yang menyentuh tentang penerapan algoritma Kamen untuk mengumpulkan data penduduk miskin dan seterusnya, ya. Dan juga di sini ada oleh karena itu masih banyak yang harus dipelajari tentang penerapan metode ini. Ya, sebagai catatan bahwa kalimat-kalimat ini sebenarnya mempunyai inti makna yang singkat ya. Tetapi penggunaan kata-katanya ini seringkali berulang gitu ya. Jadi kayak bertele-tele untuk menjelaskan inti daripada kesenjangan itu apa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ada 4 bagian utama ya ketika teman-teman akan menyusun yang namanya latar belakang penelitian ya. Pastikan ya semua latar belakang yang kita susun itu sudah jelas dan terfokus, kemudian tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele ya. Kemudian ada 2 hal lagi ya, yang itu semua harus kita perhatikan ketika kita menyusun yang namanya latar belakang penelitian ya, untuk lebih meyakinkan ya, menyajikan data ya, untuk lebih meyakinkan daripada pembaca nantinya gitu. Baik, mungkin sampai di sini ya untuk pertemuan ketiga di mata kuliah metodologi penelitian sistem informasi. Kita akan lanjutkan ya pembahasan kita masih di subjek PMK kedua di pertemuan keempat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.